Maka penting kita pahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mencintai hambanya yang senantiasa setia kepada Allah. Innallaha yuhibbul abdit taqi ghani al-khafi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Ghani. Allah Ta'ala itu mencintai hambanya yang kaya. Wong sugih itu dicintai oleh Gusti Allah. Nah, kaya, apa sih kaya itu? Yang dimaksud dengan kaya yaitu adalah kekayaan jiwa atau sifat yang qanaah. Jadi orang kaya itu bukan banyak harta, bukan punya mobil mewah, bukan punya rumah mewah. Yang dimaksud kaya yaitu hatinya yang kaya. Kaya hati dan qanaah. Apa itu qanaah? Menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang kaya. Tapi kadang-kadang kita memahami orang yang kaya. Siapa sih orang kaya? Itu orang yang saldonya di bank sampai miliaran, sampai ratusan miliar. Itu orang yang kaya itu. Orang yang kaya yang mobilnya mewah, orang yang kaya yang rumahnya mewah. Belum tentu. Banyak orang-orang yang lebih melarat dari kita. Kita rumah pas-pasan, meneh aku omah ngontrak. Itu melihat kekayaan orang-orang yang punya pabrik, punya jabatan, punya mobil mewah, itu enggak sebanding dengan kekayaan yang saya miliki. Apa sebab? Karena kekayaan dilihat dari hati, bukan kekayaan dilihat dari materi, bukan dari mata, tapi dari hati. Melihat kekayaan itu dari hati, bukan dari mata. Kalau mata bisa ditipu. Lihat mereka yang mobilnya mewah. Orang punya mobil mewah, mobil yang harganya 10 miliar, 15 miliar, itu mau tidur lho sumpah. Kok lah diserempet wong. Jajal koyo model-model koyo aku mbek awakmu ngene. Tuku motor rego 1 miliar dodol omah. Terus diparkir tok pinggir dalan, iso turu. Wes ora ngarah. Bisa tidur kita. Ono mobil, kita punya mobil baru, diparkir pinggir jalan. Ayo iso turu apa gak? Likak gelar kloso sebelah motor ya. Tidak mungkin. Makanya kaya itu kaya hati. Jangan sampai kaya itu cuma ada di mata, di materi. Kekayaan itu hendaknya di tangan. Jangan sampai kekayaan itu masuk ke dalam hati. Kalau kekayaan masuk di dalam hati, maka kekayaan tadi sulit untuk keluar. Kalau sudah kekayaan sulit untuk keluar, akhirnya orang tersebut takut mati, takut melarat. Itu orang yang sudah kekayaan masuk di dalam hati. Kekayaan harus ada di tangan. Tapi untuk melihatnya menggunakan hati, jangan menggunakan mata. Dan yang dimaksud daripada qanaah yaitu orang yang menerima segala pemberian Allah. Diberi 1.000, alhamdulillah. 5.000 rupiah, alhamdulillah. Dan tidak mungkin rezeki yang besar itu datang kecuali kita mensyukuri rezeki yang kecil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Saya nanti kalau seandainya punya rumah mewah, saya akan bersyukur. Rumahmu yang sekarang enggak kau syukuri, gak mungkin di rumah mewah bagi Gusti Allah. Adapun kita memang dapat orang yang enggak bersyukur, akhirnya punya rumah mewah pun tidak akan merasakan kenikmatan kemewahan rumah tersebut. Karena memang di dalam hatinya adalah orang-orang yang haus. Nabi Muhammad ini menjelaskan tentang masalah kaya. Beliau menjawab, apa yang dimaksud dengan kekayaan ini? Kekayaan yang dimaksud yaitu adalah mukminun yujahid binafsih wa malihi fisabilillah. Kekayaan yang dimaksud kekayaan yaitu seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Itulah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang benar-benar dia mau mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak orang, kayak Taufik misalnya, ngajak orang pakai pickupnya dia,
ngajak orang majelisan. Ada jihad di jalan Allah. Ada jihad kita, Mas Didi, ninggalkan tokonya demi untuk majelis. Ada jihad di jalan Allah. Jihad itu tidak harus perang. Kalau jihad perang gampang, semua orang bisa. Tapi jihad kita meminggirkan harta kita, meninggalkan pekerjaan kita untuk dakwah, untuk datang majelis. Ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang kaya, yaitu orang-orang yang mau berkorban hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad pun, dan kemudian seseorang ini pun bertanya, lalu mereka itu siapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, rajulun mu'tazilun fi si'bin minas si'abi ya'budullah wa yada'un nas min syarrih. Orang-orang yang menyendiri di salah satu pegunungan. Ini orang-orang arif billah yang dimaksud, yaitu orang yang menyembah Allah dan menjauhkan dirinya dari menjauhkan dirinya dari kejahatan yang akan dia lakukan. Ini termasuk orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang kholwah, orang yang menyendiri, dia keluar dari keramaian dan dia menyendiri daripada segala bergelimpangan dunia. Ini dige wong-wong sugih, tapi ana wong melarat, saya wis daripada aku kerja angel, wis aku tak menyendiri. Namanya putus asa ini, Pak. Yo, aku mau zuhud aku. Saya itu zuhud. Saya mau meninggalkan dunia. Oh, gak duwe donya kok meninggalno donya. Kerjaan gak duwe. Perusahaan gak punya. Saya mau zuhud. Orang zuhud, orang yang punya perusahaan, orang yang punya pabrik, orang punya penghasilan sampai ratusan juta, miliaran, saya tinggalkan. Iku zuhud iku sing model ngono. Terus awak-awak iki pitiru. Saya mau zuhud, saya ndak mau kerja, saya mau ibadah saja. Macam gak duwe kok. Pura-pura sing model kayak begitu. Nah, jadi jangan sampai kita gagal paham, salah paham di dalam apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman sekarang ini sudah sulit kita melihat orang-orang yang benar-benar memang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, orang yang zuhud, orang-orang yang tidak mau keduniawian, orang nggak mau dunia. Orang yang nggak mau dunia sudah jarang sekali di zaman ini. Tapi yang bisa kita temui, ini Pak Bupati. Saya heran ini. Sampai sekarang gajinya itu nggak pernah diambil. Sampai saya tanya beliau, gajinya gimana Pak Bupati? Saya tidak pernah saya ambil. Sampai saya. Yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hafidhu ila hadratin nabiyyil Fatihah.